Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan mengenai peran legal ya di perbankan. Ya, ini pembahasan secara umum baik di perbankan konvensional maupun di perbankan syariah. Jadi pada intinya ada dua jenis perjanjian yang disiapkan oleh legal itu di bank, yaitu pertama adalah perjanjian pokok, yang kedua adalah perjanjian berkaitan dengan penjaminan. Kalau kita tahu perjanjian pokok ya atau PK gitu ya, perjanjian kredit. Kalau di bank syariah itu ada akad pembiayaan, murabahah, musyarakah dan seterusnya. Di dalam PK atau dalam akad pembiayaan itu diatur mengenai berapa pinjamannya, berapa jangka waktunya, berapa cicilannya ya, apa jaminannya, syarat-syarat pencairan kredit apa ya. Kemudian kalau terlambat dendanya berapa, mengatur mengenai cedera janji, mengatur mengenai kalau macet itu penyelesaian di mana, apakah di pengadilan dan seterusnya. Itu adalah isi dari perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Yang kedua adalah perjanjian penjaminan. Nah, nama perjanjian penjaminan itu tergantung pada jenis jaminan atau agunannya. Misalnya kalau rumah disebut dengan hak tanggungan atau APHT ya, akta pemberian hak tanggungan. Jadi kalau rumah dijaminkan, maka rumah itu atau sertifikatnya nanti diikat dengan APHT, akta pemberian hak tanggungan. Kalau misalnya jaminannya adalah berbentuk mobil, maka dia diikat dengan fidusia atau akta fidusia. Kalau dia jaminannya adalah kapal gimana? Itu diikat dengan hipotek. Jadi kalau di bank perjanjian penjaminan itu ditentukan atau tergantung pada jenis jaminannya. Jadi macam-macam ya. Nah, barangkali kita pernah mendengar yang namanya KTA, kredit tanpa agunan ya. Apakah di bank boleh itu kredit tanpa agunan? Ya memang dalam praktek ada ya, tapi biasanya itu ada syaratnya, yaitu nasabah atau debitur yang bersangkutan itu payrollnya di bank kita tempat pinjam. Misalnya yang seseorang kerja di BCA ya, kemudian dia mengajukan KTA di BCA, itu tentu boleh karena payrollnya pasti di BCA. Atau saudara kerja di PTX, kemudian PTX itu payrollnya kerjasama dengan BCA, maka dimungkinkan pinjam KTA itu kredit tanpa agunan. Nah, nanti tinggal setiap bulan bagian bendahara langsung memotong pinjaman kita gitu ya. Tapi sebenarnya secara teori atau secara aspek hukumnya, normanya, meskipun judulnya adalah kredit tanpa agunan, sebenarnya barang-barang kita di rumah, TV ya, meja dan seterusnya, kekayaan kita yang ada di rumah itu sebenarnya menjadi jaminan hutang-hutangnya kita yang ada di bank. Itu diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata ya. Di situ diatur bahwa segala harta milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada ya, bergerak atau tidak bergerak, itu menjadi jaminan bagi hutang dia kepada kreditur. Contohnya tadi, kalau misalnya dia nggak punya aset apa-apa, asetnya misalnya cuma di rumah ada kipas angin ya, di rumah ada TV ya, di rumah ada kulkas dan seterusnya, maka kalau sampai dia macet sebenarnya bank bisa mengeksekusi barang itu, tapi tentu dengan putusan pengadilan ya, tidak bisa langsung. Kemudian itu pasal 1131. Pasal 1131 tadi itu kalau satu krediturnya. Jadi barang-barang aset-aset milik seseorang itu menjadi jaminan dia untuk pelunasan hutang-hutang kepada kreditur, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada. Kalau yang baru akan ada itu contohnya adalah gaji ya, gaji bulanan itu kan barangkali sekarang misalnya tanggal 20 ya, belum cair, nanti tanggal 1 pada awal bulan baru cair lah, itu disebut dengan barang yang akan ada. Jadi itu ya pasal 1131, intinya segala barang yang sudah ada atau akan ada, bergerak atau tidak bergerak, itu menjadi jaminan atau agunan kepada kreditur. Itu sebenarnya KTA, kredit tanpa agunan, itu sebenarnya enggak ada ya. Itu 1131. Kemudian di bawahnya ada
1132. 1132 itu kalau krediturnya lebih dari satu. Jadi dimungkinkan ya seseorang itu pinjam di lebih dari satu kreditur. Misalnya A pinjam di bank BCA 10 juta. Di saat yang sama A pinjam di bank BRI 20 juta. Di saat yang sama lagi A pinjam di bank misalnya bank Panin 30 juta. Jadi totalnya berapa tadi? 10 tambah 20 tambah 60 juta ya. Nah, 1132 pasal 1132 mengatur bahwa jika ya debitur pinjam ke lebih dari satu kreditur, maka asetnya atau barang-barangnya debitur itu akan dibagi secara rata atau secara bukan secara rata ya, secara proporsional kepada para krediturnya itu. Jadi contohnya misalnya gini ya, tadi utang ke BCA misalnya 100 juta, utang kepada BRI 200 juta, utang kepada Bank Mandiri 300 juta. Sementara si debitur ini uangnya sudah habis, uangnya tinggal ya totalnya anggaplah semuanya barang sudah dijual tinggal 100 juta. Maka tinggal dibagi aja secara proporsional ya kepada masing-masing krediturnya ini. Misalnya nanti BCA berapa dapatnya, 1/6 katakanlah kali 100 juta gitu. Kalau BRI dapat 2/6, kalau Mandiri dapat 3/6 dan seterusnya. Jadi itu ya, pasal 1132, kalau seorang memiliki lebih dari kreditur atau dia pinjam di lebih dari satu bank, maka ya kalau macet asetnya atau barangnya itu dibagi secara proporsional kecuali ada alasan yang dibenarkan untuk didahulukan. Jadi misalnya yang di BCA tadi misalnya dia pinjamnya memang 100, tapi aset dia misalnya satu-satunya aset yang dia miliki mobil itu sudah dijaminkan di bank BCA. Mobil itu harganya misalnya 100, maka mobil itu dijual ya, laku berapa misalnya lakunya 110, maka yang 100 harus di setor kepada BCA dulu. Sisanya yang 10 juta dibagi ke Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Itu pasal 1132. Ya, jadi saya ulangi ya, di pasal 1131 dan pasal 1132. Pasal 1131 itu kalau debitur pinjam ke satu kreditur, maka segala benda yang dia miliki, aset-aset itu sebenarnya menjadi jaminan baik yang sudah ada atau yang akan ada. Sedangkan untuk pasal 1132 itu dalam hal kalau krediturnya atau banknya itu lebih dari satu, krediturnya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka aset-asetnya itu dibagi secara proporsional kecuali ada alasan yang didahulukan atau secara teori disebut dengan kreditur preferen. Contohnya itu tadi dia pinjam BCA 100, BRI 200, Mandiri 300, tapi jaminan satu-satunya yang dia miliki aset mobil tadi seharga 100 juta dijaminkan kepada BCA, maka BCA itu disebut dengan kreditur preferen atau prefer, jadi yang diutamakan. Kenapa BRI dan Mandiri tidak diutamakan? Karena mobil tadi tidak diikat secara khusus ya, tidak diikat secara khusus sebagai jaminan di bank yang bersangkutan. Jadi kita sebagai legal harus hati-hati nih, jangan sampai kita katakanlah melindungi kepentingan bank tapi ternyata jaminan milik nasabah tidak kita ikat secara aman. Nah, itu bahaya. Jadi jangan-jangan ada orang pinjam 500 juta atau 1 miliar tanpa jaminan. Jadi kalau nanti macet nggak ada yang bisa dieksekusi. Baik, barangkali itu dulu, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.